Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, berjumpa kembali dengan Bunda Sari dalam Do Re Mi, doa dan renungan misioner bersama sekami Paroki Santo Petrus dan Paulus Argapura, Keuskupan Jayapura. Pada hari ini Jumat, tanggal 12 Desember tahun 2025. Kita berada pada pekan Advent yang kedua. Hari ini sebelum kita melaksanakan aktivitas kita akan membaca dan merenungkan sabda Tuhan yang diambil dari Injil Matius 11 ayat 16 sampai dengan 19. Mari kita menandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus dan berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa, sumber segala kasih dan kemurahan, terima kasih untuk hari baru yang Tuhan beri bagi kami. Terima kasih untuk nafas hidup dan kesempatan yang Tuhan juga masih berikan kepada kami. Bapa, hari ini sebelum kami melaksanakan aktivitas kami hendak duduk diam, membaca dan merenungkan sabda-Mu. Curahkanlah Roh Kudus-Mu di dalam hati, pikiran dan budi kami, agar sabda yang kami dengar dapat kami laksanakan dalam kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan ajarilah kami untuk berempati dan solider kepada yang lain di dalam kebersamaan kami, di dalam melangkah. Tuhan, tolonglah kami agar apa yang kami dengar dapat kami laksanakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Santo Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang banyak, "Dengan apakah akan kuumpamakan angkatan ini? Mereka itu seumpama anak-anak yang duduk di pasar dan berseru kepada teman-temannya, 'Kami meniup seruling bagimu, tetapi kalian tidak menari. Kami menyanyikan kidung duka, tetapi kalian tidak berkabung. Sebab Yohanes Pembaptis datang, ia tidak makan dan tidak minum, dan mereka berkata, ia kerasukan setan. Kemudian Anak Manusia datang, ia makan dan minum, dan mereka berkata, lihatlah seorang pelahap dan peminum, sahabat pemungut cukai dan orang-orang berdosa. Tetapi hikmat Allah dibenarkan oleh perbuatannya.' Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus." Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, dewasa ini di dalam kehidupan kita seringkali kita disibukkan oleh diri kita sendiri, oleh kehidupan kita, oleh keinginan kita, dan apa yang menjadi harapan kita. Kita memperjuangkan itu baik. Tetapi yang sangat tidak baik adalah setelah kita memperhatikan diri kita sendiri, kita lupa untuk memperhatikan orang lain, kita egois, dan bahkan kita tidak menganggap orang lain penting. Bacaan hari ini Tuhan Yesus mengingatkan kita bahwa di dalam kehidupan kita penting sekali untuk berempati dan solider. Memperhatikan orang lain bukan hanya untuk melihat saja, tetapi kita ikut serta dengan apa yang dialami atau sedang dirasakan oleh orang lain. Orang lain di dalam hidup kita ini, di dalam hidup bersama, seringkali mengalami masalah sama seperti kita. Dan di dalam kebersamaan hidup ini, mereka juga memerlukan perhatian, sapaan, dukungan, motivasi yang mereka rasakan agar mereka tahu mereka tidak sendirian
di dalam perjalanan hidup ini. Sama dengan kita sendiri, kita akan merasa hidup lebih ringan bila kita disapa, bila kita dilibatkan dalam sesuatu, bila kita didukung dan diberi motivasi. Kita merasa diri senasib, itu yang diperlukan. Seringkali orang hanya cenderung merasakan ingin diketahui, ingin dibantu masalahnya, tetapi tidak memperhatikan, tidak mau peduli kepada orang lain apa yang dirasakan dan yang sedang dialami. Tuhan Yesus menghendaki wujud dari kasih, wujud dari apa yang kita sebut iman adalah perbuatan kita. Bila kita mengatakan kita mengasihi orang, maka bukan hanya sekedar kata-kata saja, tetapi dengan perbuatan kita. Bila ada orang yang bersedih, maka hendaklah kita berempati dan solider dengan kesedihan itu, bukan hanya lewat kata-kata tetapi lewat perbuatan. Apakah kita sudah bertindak seperti Tuhan Yesus yang bukan hanya dengan kata-kata mewujudkan cinta kasih kepada semua orang? Apakah kita sudah solider dan bersedia berbagi tentang apa yang kita miliki kepada sesama kita seperti yang Allah kehendaki? Mari di dalam masa Advent ini kita diminta untuk mewujudkan apa yang menjadi iman kita, apa yang menjadi bentuk cinta kasih kita dengan wujud yang nyata. Jadi, anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, pertobatan juga mengubah cara hidup kita dari cara yang lama kepada cara yang baru yang sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Semoga kita semakin solider dan berempati terhadap semua orang yang ada di sekitar kita, terutama yang membutuhkan. Amin. Mari kita tutup permenungan kita dengan doa anak misioner Indonesia. Tuhan Yesus, Engkau diutus Bapa menjadi berkat bagi dunia dan menjadi juru selamat bagi manusia. Utuslah kami anak-anak dan remaja misioner di Indonesia untuk menjadi sahabat yang kuat bagi yang lemah, sahabat yang rela berkorban bagi yang menderita payah, sahabat penghibur bagi yang sakit dan gelisah. Tuhan Yesus, kami pun ingin menjadi utusan-utusan kecil-Mu, teman setia bagi yang tersingkir dan terlantarkan, teman bicara bagi yang kesepian dan terlupakan, sobat yang gembira bagi yang sedih dan susah, sobat penuh penghargaan bagi yang tak dicintai. Tuhan Yesus, utuslah kami ini dengan bantuan Roh Kudus-Mu, menjadi garam dan ragi yang baik, menjadi terang dan obor cemerlang, membawa kegembiraan dan pengharapan. Tuhan Yesus, kuduskanlah badanku dan kuduskanlah jiwaku. Kupersembahkan diriku padamu hari ini. Berkatilah semua anak dimanapun, berkatilah semua orang yang kami jumpai, siapapun mereka. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin.
Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Anak-anak dan remaja misioner yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas sepanjang hari ini, dan ingat selalu semangat misioner kita, doa, derma, kurban, kesaksian. Selamat belajar, selamat berkarya, dan di dalam kehidupan dan kegiatan kita, ingat selalu bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Semoga kita senantiasa dilindungi, dibimbing, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua.